Shalom, Tuhan Yesus sudah mendati. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 3 Oktober 2025. Yang saya dalam firman Tuhan ayat 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat yang kedua. Dan dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat kurang patut. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan tulus. Firman Tuhan menjumpai kita semua. Ya, khususnya hari ini Jumat tanggal 3 Oktober 2025 di Ayub 1 ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Jadi Ayub ini di tanah Uz, ya. Orang ini saleh dan jujur dan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan sangat luar biasa. Ya, walaupun awalnya dia jatuh, ya, tetapi pada akhirnya dia bangkit kembali. Karena dilindungi oleh Tuhan. Ayat 1 ayat yang ke-9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Jadi iblis ini berkata kepada Tuhan, Ayub ini ya, tidak dapat apa-apa. Ya. Jadi sudah diintai oleh iblis ini. Tetapi kata Tuhan, walaupun engkau membuat dia sakit, tetapi engkau tidak bisa mengambil nyawanya. Ya, itu sebab dan itu adalah janji Tuhan. Ayat yang 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimiliki? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi makin bertambah berkat Tuhan oleh Ayub. Dan iblis sudah tahu. Semakin kita dekat Tuhan, semakin kita diberkati. Tetapi juga ada orang yang tidak suka kepada Ayub itu, atau kita sendiri. Karena jujur dan bisa dipercaya. Ya. Jadi iblis tidak tinggal diam, masuk di orang-orang juga. Kalau di dunia modern ini, makanya kita harus kuat di dalam Tuhan. Di dunia modern ini, di zaman akhir ini, supaya iblis tidak menguasai kita, otak kita. Ya. Dan tentu kita harus saling mendoakan. Ya. Kemudian di ayat yang ke-11, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Ayat 15, datanglah orang-orang Seba menyeberang, merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi ini kena musibah. Ya, musibah yang dialami ya, oleh Ayub, keledai-keledainya ya, dirampas. Ya. Orang-orang Seba menyerang, merampasnya sampai habis. Ya. Jadi harus tabah itu. Tapi Ayub tidak menuduh Allah dengan hal yang tidak patut. Dia tetap netral. Itu imannya kuat. Ayat 16, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, aku telah menyambar dari langit, maka kita memakan habis kambing domba. Jadi kambing domba dimakan habis. Dan penjaga-penjaga hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Dan musibah yang kedua didapat oleh Ayub adalah kambing domba habis. Ya, api telah
menyambar dari langit. Ya, habis juga. Ya, hartanya juga kan namanya selesai. Penjaganya juga mati. Ya, itu jelas. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan yang menyuruh unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaga. Ini orang-orang Kasdim memukul unta-untanya, penjaganya, ya, dengan mata pedang. Misalkan mati juga, unta-unta mati. Karena orang Kasdim itu. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi ini pemberitahuan. Ya. Dapat musibah lagi. Ya. Jadi kalau kita dapat musibah itu tidak seberapa dengan aib ini. Aib ini luar biasa. Ya. Kalau kita hayati ayat satu persatu. Ya. Sungguh kokoh iman itu. Ayat 18, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan, laki-laki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba, ayat 19, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilantainya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi anak-anak Ayub juga mati juga, tertimpa oleh musibah, ya, oleh angin badai, dilanda rumah itu. Ya. Jadi binatang juga mati, anak-anak juga mati. Ya. Itu adalah musibah. Ya. Tapi dengan pertolongan Tuhan, Ayub masih sehat-sehat waktu itu, zaman itu. Ya. Ayat 2, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat yang kurang patut. Jadi Ayub ini tetap netral. Dia tidak menuduh Tuhan dengan tidak patut. Dia tetap berdoa dan bersyukur. Maka itu di Ayub yang terakhir, Ayub 42 ayat 11 dan 12. Tuhan mengembalikan harta kekayaan Ayub yang telah tiada, 2 kali lipat dia dapat kembali. Dan anak-anaknya juga, ya, lahir lagi. Dan pada waktu itu anak-anak Ayub cantik-cantik. Itu karena Tuhan itu. Kalau bukan Tuhan mana mungkin terjadi seperti itu. Jadi kalau kita libatkan Tuhan, mukjizat pasti terjadi, keajaiban. Jadi kalau Tuhan ubah air jadi anggur di Yohanes 2, perkawinan di Kana, Tuhan juga bisa mengubah kita. Yang pahit menjadi manis, yang bodoh jadi pintar, yang tidak mempunyai kuasa ada kuasa. Ya, Tuhan bisa mengubahnya. Ya, yang miskin jadi kaya juga, yang sakit disembuhkan. Nah, saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 3 Oktober 2025, di ayat 1 ayat yang pertama hingga ayat 22. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat kedua, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.